Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut sebagai dasar falsafah negara. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari nilai keempat pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dibuktikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian bangsa, perjanjian leluhur, serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu Pancasila dijadikan ideologi negara. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita umum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia, melandasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 17 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan batang tubuh UUD 1945 mempunyai kedudukan, yaitu yang pertama, hubungannya dengan tertib hukum Indonesia. Maka pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi dari batang tubuh UUD 1945. Kemudian, pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Kemudian, pembukaan merupakan pokok kaidah negara fundamental yang menentukan adanya UUD negara tersebut. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Lalu makna pembukaan UUD 1945 dalam perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan hikmat dalam 4 alinea. Itu setiap alinea kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Selanjutnya universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa, beradab di seluruh muka bumi. Lalu yang ketiga yaitu lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada negara proklamasi 17 Agustus 1945. Makna-makna yang terkandung dalam Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya, mengandung makna nur cahaya. Bintangnya memiliki 5 sudut, maksudnya untuk menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5. Sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli. Makna sila ini adalah A. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. C. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. D. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah rantai. Mata rantai yang terbentuk di segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran adalah perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Makna sila ini adalah A. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap tenggang rasa. D. Tidak semena-mena terhadap orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. F. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. G. Berani membela kebenaran dan keadilan. H. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional, dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. 3. Persatuan Indonesia.
Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama. Seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Makna sila ini adalah A. Menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. B. Rela berkorban demi bangsa dan negara. C. Cinta tanah air. D. Berbangga sebagai bagian dari Indonesia. E. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Makna sila ini adalah A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. D. Berembuk atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang. Sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Makna sila ini adalah A. Bersikap adil terhadap sesama. B. Menghormati hak-hak orang lain. C. Menolong sesama. Dan D. Menghargai orang lain. E. Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. Beberapa penerapan implementasi Potranas politik strategi nasional dalam berbagai bidang berikut ini adalah contoh. Contoh implementasi: A. Bidang hukum, B. Bidang ekonomi, C. Bidang politik, D. Bidang pertahanan dan keamanan. A. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk tepatnya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan masyarakat. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan di setiap daerah. C. Implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. C. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik masyarakat dan menerapkan prinsip persatuan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. D. Implementasi politik strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Meningkatkan kualitas personalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. A. Pengertian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Arti batang tubuh UUD 1945 ialah peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. B. Isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari 1. 16 bab, 2. 37 pasal terbagi 5 bagian, antara lain bentuk dan kedaulatan negara, 2. Lembaga tertinggi negara, 3. Lembaga tinggi negara, 4. Unsur-unsur kesejahteraan negara, 5. Unsur-unsur pemerintahan negara. Ketiga, 4. Pasal aturan peralihan, 4. 2 ayat aturan tambahan. C. Sifat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu 1. Fleksibel, elastis, dan swata. Artinya dapat mengikuti perkembangan zaman, kapan saja dapat berlaku, sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun. 2. Rigid, artinya isi batang tubuh UUD 1945 dapat diselami setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan. Siapa saja menjadi WNI mampu menyelaminya.
3. Luas, maksudnya dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia di semua tempat, di sembarang ruang dan di mana saja dapat dipraktikkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.